Shalom teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai hari ini. Kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya. Oke teman-teman, kali ini Bang Kepo akan membahas salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru. Dan dia juga merupakan salah satu murid Tuhan Yesus. Siapakah dia? Dia adalah Simon Petrus. Simon Petrus atau juga disebut dengan Kefas merupakan salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 44 mengatakan bahwa Simon Petrus ini berasal dari Betsaida dan dia merupakan saudara dari Andreas yang juga merupakan murid Tuhan Yesus. Baik teman-teman, kita akan membahas fakta-fakta mengenai Simon Petrus setelah yang satu ini. Simon Petrus adalah seorang pelayan. Artinya pekerjaan Simon Petrus adalah menjala ikan. Pertemuannya dengan Tuhan Yesus saat itu membuat dia tidak lagi menjadi penjala ikan, melainkan menjadi penjala manusia. Artinya dia menjadi seorang penginjil. Dia mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, setelah dia mengikuti Tuhan Yesus, dia meninggalkan pekerjaannya, teman-teman. Ketika dia meninggalkan pekerjaannya, dia rutin mengikuti Tuhan Yesus dalam sebuah pelayanan, misi untuk mengabarkan Injil kepada seluruh dunia, khususnya pada saat itu di wilayah-wilayah sekitarnya. Dalam proses perjalanan memberitakan Injil bersama dengan Tuhan Yesus, Simon Petrus merupakan seorang yang bisa dikatakan beruntung, teman-teman. Kenapa? Karena di satu peristiwa di mana Tuhan Yesus menyuruh Petrus ini untuk berjalan di atas air, seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia memiliki kesempatan itu ketika dia berjalan, namun bisa dikatakan gagal karena memiliki keraguan-raguan di dalam hatinya. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana dia pernah merasakan mujizat itu sendiri. Dia berjalan di atas air. Nah, kita tidak berbicara tentang jatuhnya ya, tapi kesempatannya. Makanya Bang Kepo mengatakan bahwa dia cukup beruntung. Simon Petrus adalah sosok pemberani sebagai murid Tuhan Yesus, juga memiliki sifat yang temperamental. Nah, ini agak sedikit emosian ya. Karena memang dalam perjalanan mengiring Tuhan Yesus dalam mengabarkan Injil, nah mungkin dia ini bisa dikatakan orang yang selalu siap secara jasmani begitu, dalam keadaan situasi apapun. Nah, tapi di balik sifat temperamentalnya itu dia bisa dikatakan seorang yang pengecut juga, teman-teman. Kenapa? Karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Dikatakan orang yang paling dekat, dikatakan orang yang paling berani menjadi murid Tuhan Yesus. Kenapa malah di situasi ini ya dia menyangkal Tuhan Yesus? Menyangkal artinya berbohong, dia berdusta. Kesaksiannya berdusta. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ada orang yang bertanya kepada, bukan bertanya sih sebenarnya, orang itu menuduh atau mengatakan bahwa Simon Petrus ini adalah salah satu muridnya. Karena takut ya, dia menyangkal sampai 3 kali. Penyangkalan ini membuat dia sangat terpukul, teman-teman. Kenapa? Dia begitu menyesal dengan semua itu. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa menarik pernyataannya bahwa dia mengakui kembali bahwa iya, dia benar, dia adalah guru saya, dia adalah Tuhan. Tidak bisa. Namun hal yang paling penting dari Simon Petrus ini adalah pertobatannya. Bagaimana dia menyesal, lalu dia betul-betul menyesali perbuatannya dan dia bertobat. Era Tuhan Yesus di dunia dalam pemberitaan Injilnya sudah selesai dan harus dilanjutkan oleh murid-muridnya yang harus ditugaskan. Singkat cerita, karena Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia, para murid-murid kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Nah, dalam Kisah Para Rasul mencatat bahwa di sana murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dan diangkat menjadi rasul-rasul. Artinya salah satu dari mereka ini yaitu Simon Petrus pun diangkat menjadi rasul. Nah, setelah peristiwa di mana
Pentakosta itu dicurahkan atau hari Pentakosta itu terjadi, banyak orang yang mengira, banyak orang yang menuduh bahwa apa yang dialami 120 kalau tidak salah dan yang lainnya adalah orang-orang yang mabuk, adalah orang-orang yang kerasukan. Nah, di sini titik di mana Simon Petrus muncul sebagai orang yang, kembali lagi, sifat pemberaninya. Dia muncul, dia berdiri. Dia tidak bela Tuhan, tidak. Siapa kita? Kita nggak punya kuasa untuk membela Tuhan. Tuhanlah yang membela kita. Tapi Petrus di sini berdiri sebagai orang yang menyampaikan kebenaran. Dia membantah pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang mengatakan bahwa setiap orang yang berbahasa roh, setiap orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus itu adalah orang-orang yang mabuk. Sekalian dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang hadir, yang dicatat pada saat itu sekitar kurang lebih 3.000. Kalau menurut sejarah bahwa itu hanya dihitung laki-laki saja, belum perempuan, belum anak-anak. Kira-kira begitu. Apa yang Bang Kepo sampaikan lewat apa yang dilakukan Simon Petrus ini? Pertobatan atau penyesalan awal disusul dengan pertobatan tadi, sehingga urapan Allah mengalir atas hidupnya, dia menjadi seorang penginjil yang hebat. Setelah peristiwa itu berjalan waktu, dia juga menyembuhkan orang yang sakit pada saat berada di bait Allah. Dia bersama dengan Yohanes. Dia tidak memberikan uang, dia tidak memberikan obat, dia tidak memberikan apa-apa. Dia hanya meminta atau berdoa kepada Tuhan bahwa orang ini akan disembuhkan. Benar, mujizat terjadi, orang ini mengalami kesembuhan. Simon Petrus dan Yohanes sempat dipenjara, namun mereka dilepaskan. Ya, mereka dilepaskan. Mereka masih memberitakan Injil, masih melakukan mujizat. Mereka masih melakukan hal-hal yang hebat, menyembuhkan orang sakit, ya. Bahkan yang paling luar biasa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus juga. Petrus membangkitkan orang mati. Apa yang pernah dilakukan Tuhan Yesus dilakukan oleh Petrus. Bukan karena kuat gagah Petrus, melainkan karena urapan yang daripada Allah, kuasa dari Allah itu sendiri. Siapa yang dibangkitkan? Ya, Dorcas. Dorcas dibangkitkan oleh Petrus. Mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Simon Petrus. Semua yang dilakukan oleh Simon Petrus merupakan bukti dia ingin betul-betul menunjukkan sikap yang benar, bahwa dulunya dia memang seorang pengecut, seorang pecundang. Tapi kali ini dia membuktikan bahwa dia adalah orang yang pemberani. Orang yang berani memberitakan Injil di tengah-tengah penolakan yang ada. Apa yang disampaikan? Injil kebenaran tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang akan selamat. Beserta dengan melakukan setiap apa yang menjadi bagian dalam hidupnya. Singkat cerita, di masa akhir hidupnya, Petrus dihukum mati atau disalibkan. Namun yang paling mengejutkan adalah dia tidak mau dihukum mati atau disalibkan dengan cara seperti apa yang Tuhan Yesus alami. Dia menolak cara itu, lalu dia lebih memilih dengan cara yang lebih hina lagi. Bukan berarti Petrus lebih besar dari Tuhan Yesus, tidak. Maksudnya di sini adalah ketika dia menyadari kesalahannya, seolah dia mengatakan bahwa dia tidak layak seperti Tuhan Yesus. Dia sudah berdosa. Akhirnya dia dihukum mati dengan cara disalib terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Demikianlah kisah dari Simon Petrus, sang pengecut menjadi seorang pemberani dalam pemberitaan Injil. Mari kita sama-sama memberitakan Injil di seluruh dunia. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.